Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ibadallah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini sebagaimana kita ketahui bahwa kita memasuki tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Alhamdulillah tadi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum Tasyu'a. Saum Tasyu'a yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah saum sunnah Tasyu'a. Insyaallah besok hari Kamis kita akan melaksanakan Asyura. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan keringanan langkah dan masih diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Semoga istiqomah dan ringan langkah kita menempuh suatu jalan dalam rangka menempuh ilmu, ya, menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita berharap semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ya kita akan membahas pada kesempatan kali ini 10 peristiwa agung di bulan Muharram. Yang pertama, penerimaan tobat Nabi Adam alaihissalam. Bulan Muharram menjadi waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam, lahirnya istrinya yaitu Siti Hawa, serta dikabulkannya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah peristiwa memakan buah khuldi. Terkait hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 54 meriwayatkan perkataan Ubaid bin Umair yang artinya Ibnu Rajab telah mensahihkan sebuah hadis dari Abu Ishaq dari Al-Aswad bin Yazid bahwasannya ia berkata, aku bertanya kepada Ubaid bin Umair perihal saum di hari Asyura. Ia menjawab, Muharram adalah bulan Allah, syahrullah yang penting, al-asam. Di dalamnya Nabi Adam diterima tobatnya. Bila engkau mampu untuk tidak melewatinya tanpa saum, maka saumlah. Itu dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian tentu kita mengetahui tobatnya Nabi Adam dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua, penyelamatan Nabi Nuh alaihissalam dari bencana. Merujuk pada riwayat Qatadah yang dinukil Ibnu Katsir di dalam Qasas Al-Anbiya, peristiwa penyelamatan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang terjadi pada bulan Muharram. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya mulai berlayar pada 10 Rajab selama 150 hari. Lalu berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan hingga akhirnya turun dari kapal tepat pada tanggal 10 Muharram. Ibnu Jarir juga menambahkan dalam sebuah riwayat marfu'
bahwa pada hari turun dari kapal tersebut Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya melaksanakan saum. Selain momen bersejarah tersebut, 10 Muharram atau hari Asyura juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketiga, pertolongan Allah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keteguhan iman yang sangat luar biasa saat dihadapkan pada kobaran api Raja Namrud. Atas doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar itu menjadi dingin dan beliau selamat tanpa luka sedikit pun, tepat itu di bulan Muharram. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, kebebasan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah bertahun-tahun mendekam di penjara akibat fitnah yang keji, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebebasan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Momen pembebasan dari jeratan hukum yang tidak adil tersebut terjadi tepat pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Kemudian yang kelima, kembalinya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Kesedihan mendalam atas hilangnya sang putra, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, sempat membuat Nabi Yakub alaihissalam jatuh sakit hingga kehilangan penglihatannya. Namun di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan beliau sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 76. Kemudian yang keenam, mukjizat kesembuhan Nabi Ayyub alaihissalam. Setelah diuji dengan penyakit kulit parah selama bertahun-tahun, Nabi Ayyub alaihissalam tetap teguh memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan permohonan beliau dan memberikan kesembuhan total atas izinnya. Itu pun disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu di bulan Muharram. Kemudian yang ketujuh, kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan penurunan kitab Taurat. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala membelah Laut Merah bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya untuk meloloskan mereka dari kejaran Firaun. Maka pada bulan yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Bahkan sekaligus penyelamatan jasad Firaun. Ya, dalam surat Yunus ya ayat 9192 itu penyelamatan jasad Firaun, diselamatkan jasadna, lain diselamatkan nasibna. Mayitna, jenazahnya itu diselamatkan. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Nah, sehingga Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, apa gerangan yang menjadikan kalian saum di hari ini, Asyura? Maka orang Yahudi mengatakan, hari ini adalah hari di mana diselamatkannya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu, jika begitu, kamilah, ya, akulah kata Rasul, ahakku yang lebih berhak, ya, terhadap Nabi Musa daripada kalian, kata Nabi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan saum Asyura. Dan hadis yang satunya lagi menyatakan, jika aku sampai pada tahun depan, tentu aku akan saum di tanggal 9-nya. Karena kita harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka saum, ya, puasa di tanggal 10, kita harus berbeda di tanggal dari sebelumnya, tanggal 9.
tidaklah tahun depannya itu datang lagi Asyura kecuali Nabi telah tiada. Artinya ya ada amalan yang belum sempat diamalkan oleh Rasul, namun alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Semoga tentu amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan, kemuliaan Nabi Idris alaihi salam. Bulan Muharram juga mencatat momen di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dan derajat Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang mulia. Terakhir, ke-10, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Salah satu tonggak sejarah terpenting bagi umat Islam itu terjadi di bulan Muharram, yakni peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah yang menjadi awal bagi perkembangan dakwah Islam. Peristiwa-peristiwa terjadi pada waktu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka ayatnya, surat 4 ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Wa man yuhajir fi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق صدق الله الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya,
kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah. Ayat ini merupakan motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan yaitu as-sabiqunal awwalun. Ya, para sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Sehingga mereka berhijrah ke dua tempat. Yang pertama hijrah ke Ethiopia. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, mereka para sahabat yang awal berhijrah itu tidak disertai dengan baginda Rasulullah SAW. Namun baginda Rasul memilih Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjadi amir, ya, pemimpin di perjalanan. Sehingga ketika bertemu dengan Raja Ethiopia, Raja Nasrani, kemudian ketika dipanggil oleh Raja Nasrani, kemudian yang menjadi juru bicaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Jadi yang masuk Islam Abi Thalib itu pertama Ja'far bin Abi Thalib, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib inilah yang menjadi juru bicara ketika diajak berdialog. Ketika itu Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Allah. Sehingga Raja Nasrani mengimani lalu masuk Islam. Inilah ayat motivasi, ya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Peristiwa-peristiwa yang tadi kita simak, ya, peristiwa-peristiwa yang agung, itu bukan sekedar catatan sejarah masa lalu. Ia adalah pengingat bagi kita bahwa di balik setiap ujian selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang menanti bagi mereka yang sabar dan terus berdoa. Semoga momentum Muharram tahun ini menjadi titik balik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan ini adalah menyantuni anak yatim. Insya Allah, ya, dan berbagi kepada sesama. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan teladan yang terbaik dalam menyayangi mereka yang membutuhkan. Karena di balik senyum seorang yatim terdapat keberkahan yang Allah janjikan. Mari jadikan momentum Muharram tahun ini sebagai titik balik untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kebaikan. Tentu, ya, kita akan melaksanakannya insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ba'da maghrib ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.